Mejuah-juah, manbanta kerina pelayan KKR GBKP. Amin ijapape kita kerinana ringan. Salam sehat selalu. Pasu-pasu Tuhan, tetap demani kita kerinana. Meriah ukur kami jumpa kita mulihi. Iba sermon khotbah minggu KKR GBKP tanggal 10 siwah Februari 2023 endah. Tuhan tetap mereken pengertiin. Kubas kegeluhenta arah katana bas paksa indah. Mari dagi ras kita artoto. Ngatakan bujur kami man bandu Tuhan. Ibrekan dengar waktu kesempatan man kami. Ibas kentisi nari ati kami megikan karena kebenaran katandu. Maka ngerana kam dagi utuhan kami sikap megikan katandu. Ajari kami selalu kesahdu si badia. Gelahi yang kai kami surah-surandu. Guna peseh karena kebenaran katandu man anak-anak kami KKR. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami gorto teman bandu. Amin. Bahan renungan kita di Amsal 8 ayat 22 sampai 30. Beginilah karena firman Tuhan dalam bahasa Indonesia. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permulaan air samudra raya. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya. Sebagai anak kesayangan, setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Makasih lanjutkan alu bacaan remaja di Maliaki 3 ayat 17 sampai 18. Beginilah karena firman Tuhan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Sampai di sini karena pembacaan firman Tuhan. Pelayan KKR sini kelangi Tuhan ta Yesus Kristus. Penulis kitab Amsal Mekab Salomo sendiri, ia ngatakan bahwa Tuhan telah menciptakan hikmat sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Hikmat sudah ada pada zaman purbakala, pada mula pertama sebelum bumi ada. Begitupun sebelum air samudra raya ada. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, sebelum Tuhan membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu dataran yang pertama, ketika Tuhan mempersiapkan langit, ketika Tuhan menggaris kaki langit pada permulaan air samudra raya, dan ketika Tuhan menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras, ketika Tuhan menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika Tuhan menetapkan dasar-dasar bumi, hikmat itu sudah ada. Hikmat ada serta Tuhan sebagai anak kesayangannya. Setiap hari hikmat menjadi kesenangan Tuhan dan senantiasa bermain-main di hadapan Tuhan. Adina si perdiatekan Johannes sada ayat sada seteluh nina baginda karena kata di bata. Ope denga ijadikan di bata doni enda kata golit. Kata eras di bata jana kata di bata. Mula-mula nari kata eras di bata. Arah kata ijadikan di bata krina sinasalit. Lalit sadape ibas krina singgo jadi ijadikanlah arah kata Adi bahasa Indonesia ya, di Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti firman itu sendiri bersama-sama dengan Allah. Dan dengan firman Allah, Tuhan menjadikan langit, bumi dan isinya. Intinya, hikmat ada bersama dengan Tuhan Allah.
ketika semesta ini diciptakan dan ikut menyaksikan proses penciptaan semesta. Maka berikutnya kalau kita perhatikan di Maleakhi 3 ayat 17 sampai 18, di sini di ayat 17 ada dikatakan, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Menjadi milik kesayanganku sendiri artinya menjadi milik kesayangan Tuhan. Ini artinya bangsa Israel menjadi milik kesayangan Tuhan, milik khusus Tuhan. Kalau bangsa Israel berpegang pada perintah-perintah Tuhan, mereka pasti akan sangat beruntung. Karena apa? Tuhan memelihara bangsa Israel yang mau taat kepada perintah-perintahnya. Kita akan bisa baca lagi ya dalam Keluaran 19 ayat 5. Genduari kai maknana, alu dua bahan renungan kita indandai. Si pemena Allah dengan hikmatnya sudah menciptakan seluruh isi dunia ini dengan penuh keteraturan. Dan semua ciptaan Tuhan sungguh amat baik. Apalagi kita selaku manusia, makhluk yang paling tertinggi, diberikan Tuhan akal budi pekerti. Guna apa? Guna memelihara isi dunia enda alu muhuli. Bagaimana dengan adanya hikmat Tuhan, kita semakin lebih lagi untuk mendengarkan suara Tuhan. Untuk kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan mana yang ya sepertinya baik begitu ya. Tapi akhirnya menuju kepada kebinasaan. Artinya, bagaimana supaya hikmat Tuhan itu terus ada di dalam kehidupan kita selaku pelayan KKR. Tentunya dengan menaati perintah-perintah Tuhan. Kita terus bangun hubungan pribadi kita bersama dengan kasih Tuhan lewat doa-doa kita kepada Tuhan. Lewat kita membaca merenungkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Begitupun totalitas kehidupan kita. Baik dalam kita berpikir, berbicara, dan semua tindakan kita. Semuanya marilah tetap memuliakan nama Tuhan Allah. Sekarang bagaimana aplikasinya dalam kehidupan anak-anak kita KKR? Tema anak balita, kesayangan. Anak kecil, anak kesayangan Tuhan. Anak tanggung, anak kesayangan Tuhan. Anak remaja, remaja kesayangan Tuhan. Artinya, masing-masing tema suweras anak-anak siajarkan kita si intina bagaimana hikmat Tuhan hadir dan mengajari anak-anak kita KKR ini di dalam kehidupannya setiap hari dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Tentunya kita berharap supaya anak-anak kita ini jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Begitupun dalam sekolahnya ya, supaya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan dalam dia menggapai cita-cita masa depannya. Dan mereka tetap rendah hati, bukan menjadi orang yang sombong. Karena hikmat Tuhan, kalau sudah ada dalam kehidupan anak-anak KKR, adalah hikmat yang selalu mengajarkan kerendahan hati, bukan kesombongan. Mengapa anak-anak KKR bisa sombong? Contohnya ketika dia memiliki handphone baru, atau ketika dia sudah berprestasi, dia menjadi sombong dan menganggap orang lain itu bodoh misalnya. Ini tidak baik, begitu kan? Artinya bagaimana hikmat Tuhan mengajarkan kepada anak-anak kita KKR untuk bisa juga menghargai orang lain, menghormati orang lain, dengar-dengaran apa kata orang tua, guru-guru di sekolah, begitupun dengan guru-guru di gereja. Anak-anak kita tahu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang sepertinya baik tapi akhirnya dibawa dalam jalan yang tidak baik. Dan inilah yang menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai pelayan KKR. Bagaimana caranya supaya anak-anak kita KKR memiliki hikmat Tuhan di dalam kehidupannya. Selain rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita juga sebagai pelayan KKR. Contohnya, melibatkan anak-anak kita KKR dalam hal membawa doa pembukaan sebelum memulai ibadah. Begitupun membawakan doa persembahan dan lain sebagainya. Supaya mengajak anak-anak kita, mereka rajin berdoa dan melatih kepercayaan diri untuk anak-anak kita KKR. Kalau mereka tidak tahu, kita yang mengajari tentunya. Baiklah, kita juga mengingatkan kepada anak-anak kita KKR untuk menghafal ayat hafalan ya, di Amsal 8 ayat 30 yang mengatakan,
Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Sampai di sini karena bahan sermon kita. Tuhan Yesus si masu-masu kita kerinana mari ras kita ertoto. Bujur melalai katakan kami man bandu Tuhan karena kata di bata singgo idengkeun kami selaku kami pelayan KKR GBKP. Sampai tindulah kegelun kami gelah rengasupna kami pembarkan katandu bagi si kena atindu saja man kerina anak-anak kami KKR. Bujur Bapa ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami ngurto man bandu. Amin. Bujur.